Tom menemukan sesuatu yang aneh sebelum naik ke pesawat. Penerbangan yang diambilnya adalah 0925, hari ini tanggal 25 September, waktu lepas landas pesawat. Juga karena cuaca, waktu disesuaikan menjadi pukul 9.25, dan hari ini juga hari ulang tahunmu. Kebetulan ini terlalu kebetulan, membuatnya merasa sedikit tidak aman untuk mengurangi stres. Tom memutuskan untuk pergi ke toilet terlebih dahulu, tapi saat itu terdengar lagu aneh dari pengeras suara. Penyanyi utama lagu ini juga meninggal dalam kecelakaan pesawat. Tom pergi ke jendela dengan ketakutan. Lihatlah pesawat di depan Anda. Aku merasakan kegelisahan yang kuat di hatiku. Segera tiba waktunya untuk naik ke pesawat, di bawah desakan terus-menerus dari teman sekelas. Tom masih naik pesawat, namun ketika dia pertama kali duduk di tempatnya, dua gadis ingin bertukar tempat bersamanya. Tom yang baik hati hanya bisa menyetujuinya dengan enggan, dipaksa duduk di sebelah teman sekelasnya, tapi saat ini, papan kecil di sandaran kursi tiba-tiba jatuh. Tom ingin penutupan, tapi mencabut sekrupnya, ketika dia hendak memanggil pramugari. Pesawat sudah mulai meluncur. Saya hanya bisa berdoa untuk penerbangan yang aman, di bawah sorak-sorai seluruh penumpang. Pesawat akhirnya berhasil lepas landas, tapi hanya Tom yang memiliki wajah sangat khawatir. Pesawat tiba-tiba mulai bergetar hebat. Bagasi di atas juga terus berjatuhan, pencahayaan di dalam kabin pesawat gelap dan terang. Selanjutnya, masker oksigen juga langsung terlepas, tapi sebelum semua orang memakainya. Tiba-tiba, api berkobar di kabin pesawat. Detik berikutnya terjadi ledakan. Para penumpang tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, dia tersedot keluar dari kabin pesawat. Pesawat itu akhirnya ditelan lautan api. Tom terbangun dari mimpinya dengan wajah berkeringat, dan di depannya ada dua gadis yang ingin berpindah tempat. Adegan ini persis seperti dalam mimpinya. Tom langsung panik, buru-buru berlari ke tempat teman-teman sekelasnya, menemukan bahwa sekrup meja rusak, semua detailnya sama seperti dalam mimpi. Tom ketakutan sampai berkeringat. Dia berteriak bahwa pesawat itu akan meledak, ingin membujuk penumpang lain untuk turun. Namun, semua orang mengira dia gila. Tom dengan paksa ditarik keluar dari pesawat. Teman sekelas hanya bisa mengikuti di belakang. Guru meminta maaf kepada pilot, sekaligus berharap dia bisa melepaskannya dan mengizinkan siswanya naik. Tapi sikap pilotnya sangat keras, dia tidak akan mentolerir penumpang yang mengganggu ketenangan. Jadi mereka hanya bisa menatap penerbangan yang lepas landas ini. Teman sekelasnya menyalahkan Tom karena menunda perjalanan mereka. Mereka juga mengejek Tom karena takut terbang. Untungnya pihak keamanan menarik keduanya keluar, tapi tiba-tiba api muncul di langit, berikutnya semua kaca di bandara pecah. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mereka tidak menyangka pesawat itu benar-benar jatuh. Sekelompok orang dibawa kembali oleh polisi, karena hanya merekalah yang selamat. Polisi memisahkan beberapa orang untuk menyelidiki situasi tersebut. Tom menyatakan itu karena dia melihat ledakan. Tapi tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya. Polisi tidak mempercayainya. Tapi mereka tidak punya bukti, dapat membuktikan bahwa mereka terlibat dalam suatu kecelakaan penerbangan. Anda hanya boleh membiarkan kerabat datang menjemput Anda terlebih dahulu. Namun beberapa orang tidak mengetahuinya. Roda nasib perlahan berputar. Kecelakaan penerbangan ini menyebabkan mereka kehilangan 39 teman sekelasnya. Sekolah mengadakan upacara peringatan yang menyedihkan. Mereka juga mendirikan batu peringatan, dan karena kejadian ini Tom menjadi orang yang tidak beruntung. Setiap orang yang melihatnya menjauh. Kapan peringatan itu berakhir? Teman sekelas ada di kamar mandi, tiba-tiba angin dingin bertiup. Pintu kamar mandi juga tertutup, tapi dia tidak tahu. Pipa air toilet mulai bocor, itu dengan sangat cepat berkumpul menjadi sungai. Berjalan menuju anak laki-laki itu, alirannya menjadi semakin banyak, ketika air itu hendak mengalir ke kakinya. Anak laki-laki itu tiba-tiba berbalik dan pergi. Untungnya menghindari sumber air, dia menarik tirai kamar mandi untuk mulai mengemas pakaiannya, tapi alirannya sekali lagi berubah arah. Saat dia selesai mengemas satu barang terakhir, tiba-tiba terpeleset. Dia dicekik dengan tali jemuran, dia mencoba berdiri. Tapi bak mandinya terlalu licin, dia ingin menangis minta tolong. Tapi ternyata pintunya tertutup, dan ayah di luar pergi tidur. Sama sekali tidak ada suara yang terdengar. Saat ini dia melihat gunting tidak jauh dari situ. Dia mengulurkan tangannya, tapi masih ada sedikit yang kurang. Akhirnya, dia begitu putus asa hingga tidak bisa bernapas, di bak mandi yang licin. Tapi setelah dia meninggal, pemandangan aneh sekali lagi terjadi. Air yang mengalir menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Anehnya surut dengan cepat, sampai tidak ada setetes air pun yang tertinggal di lantai, seolah-olah hal-hal tidak pernah terjadi, dan pihak lain. Tom di dalam rumah sedang duduk dengan gelisah. Tiba-tiba secari kertas jatuh di pangkuannya, dan huruf-huruf terpampang di atasnya, adalah nama teman sekelas yang baru saja mengalami kecelakaan. Ketika Anda datang, hanya melihat mayat teman-teman sekelasnya. Sang ayah mengatakan bahwa putranya tidak dapat membawa saudaranya keluar dari pesawat. Itu sebabnya saya menyalahkan diri sendiri dan bunuh diri. Tapi Tom yakin dia tidak akan bunuh diri.
karena pada siang hari mereka berdua berencana untuk pergi keluar. Keesokan harinya Tom menemukan Lisa, dari 7 orang yang turun dari pesawat. Hanya gadis itu dan dia yang memiliki hubungan terbaik, dan percaya bahwa Tom dapat merasakan bahaya. 2 orang menyelinap ke rumah duka, berencana mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekelasnya untuk terakhir kalinya. Tapi saat ini, seorang pria kulit hitam keluar dari ruangan. Yang mengejutkan mereka adalah, orang itu langsung memanggil nama Tom. Dia juga mengatakan kepada keduanya bahwa kematian teman sekelasnya bukanlah karena bunuh diri, tapi balas dendam atas kematian, karena mereka turun dari pesawat lebih awal. Hal ini menyebabkan perubahan jumlah korban tewas. Jadi kematian mendesain ulang program kematian. Jika Anda ingin bertahan hidup, kamu harus tahu kapan kamu akan mati. Sebelum berangkat dia juga berkata pada Tom, jika tidak ada kejutan, mereka akan segera bertemu lagi. Tom berpikir apa yang dikatakannya mungkin benar, seperti efek kupu-kupu. Mengubah hasil tertentu akan menyebabkan rangkaian peristiwa, akhirnya menyebabkan mereka semua mati. Ini hanya masalah waktu, lalu dia mengeluarkan lagi kertas sebelumnya. Tom mengira dia telah meramalkan kematian orang lain, atau bisa juga dikatakan sebagai bentuk sugesti. Apakah rencana kematian dapat dipahami? Tentunya akan ada cara untuk menghindari kematian Anda. Saat ini sebuah bus sedang lewat, tapi saat dia berbalik, dia tidak bisa melihat mobil itu dimanapun, pada saat ini. Teman sekelas yang selalu tidak menyukai Tom sedang lewat, meskipun Tom menariknya keluar dari pintu kematian, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa terima kasih, keduanya bahkan ingin bertarung. Untungnya, mereka dihentikan oleh pacarnya, dia pikir pacarnya tidak tahu apa-apa tentang rasa syukur, jadi dia memutuskan untuk putus dengannya, tapi hanya sedetik kemudian. Tom kembali ke rumah dengan ekspresi mengantuk, namun saat ini di TV kembali diberitakan berita mengenai jatuhnya pesawat, ketika Tom A melihat grafik kesimpulan polisi. Dia menyadari ini mungkin urutan kematian mereka. Dia buru-buru mengeluarkan kertas itu untuk dicetak. Dalam urutan ledakan, pertama Todd meninggal di kamar mandi, kemudian gadis itu meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jika begitu, orang berikutnya harus menjadi guru, tapi ini hanya tebakannya, untuk mencegah terjadinya tragedi. Tom memutuskan untuk memeriksa mobil gurunya terlebih dahulu, namun tiba-tiba dia ditangkap oleh polisi yang lewat. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya hanya memeriksa udara di dalam ban untuk memastikan aman. Polisi tentu saja tidak mempercayai omong kosongnya. Dia membawanya langsung ke stasiun, dia menceritakan semua kecurigaannya kepada polisi, meskipun kecurigaannya masih belum terkonfirmasi, tapi polisi tidak punya bukti. Mereka hanya dapat mengajukan beberapa pertanyaan dan kemudian melepaskannya. Tom sedang berjalan di jalan dan tiba-tiba melihat lagi, seorang lelaki tua sedang membakar dedaunan di pinggir jalan. Percikan api terus-menerus terbang di depannya, dan di sisi lain. Guru baru saja memanaskan air untuk menyiapkan teh, tetapi ketika dia mengambilnya dia tiba-tiba melihat seekor kecoa. Guru karena kehilangan siswa, menyebabkan dia sering berhalusinasi, dia terus-menerus menghibur dirinya sendiri. Lalu dia mengambil batu lain. Tapi dia tidak menyangka hal itu disebabkan oleh peningkatan suhu, retakan muncul di cangkir. Dia mengambil cangkir itu dan berjalan ke depan meja, sama sekali tidak menyadari bahwa gelas anggurnya bocor. Tetesan air dengan cepat jatuh ke dalam komputer. Tidak butuh waktu lama hingga asap tebal keluar, guru baru ingin pergi menemui. Pecahan kaca menembus lehernya. Dia menyentuh lehernya dan ingin memanggil ambulans, tetapi saat ini komputer menyala lagi, anggurnya terbakar dan jatuh ke lantai. Api membakar sepanjang lantai sampai ke kompor. Sayangnya, seluruh botol anggurnya terbakar. Guru mencoba merentangkan tangannya, tapi ketika dia baru saja menyentuh handuk, tidak cukup hati-hati hingga menumpahkan peralatan ke atasnya. Tom, menyadari bahayanya, juga berlari. Dia baru saja memasuki ruangan, melihat gurunya sekarat. Tom buru-buru menghibur gurunya, tapi tiba-tiba terjadi ledakan. Kursi itu jatuh tepat pada waktunya untuk mengenai gagang pisau, benar-benar membunuh gurunya. Karena panik, pria itu mengeluarkan pisau, tapi sesaat kemudian dia menyadari ada yang tidak beres. Tom tidak punya waktu untuk berpikir, dia berlari keluar ruangan dengan panik, tapi ini tepat pada waktunya untuk ditemui oleh orang lain yang selamat. 3 orang meninggal berturut-turut juga membuat mereka mustahil untuk tidak mempercayai prediksi Tom. Namun, ketika teman sekelasnya mengetahui bahwa orang berikutnya akan mendapat gilirannya, dia ketakutan sampai pingsan. Dia menginjak pedal gas dengan keras, langsung menghentikan kendaraan pada relnya. Dia lebih baik mati sekarang, aku juga tidak ingin menyerahkan diriku pada kematian, melihat kereta mendekat. 3 orang lainnya lari keluar mobil dengan panik, tapi teman-teman sekelasku tidak takut. Sebaliknya, dia mengejek mereka karena terlalu pengecut, melihat kereta mendekat. Dia dengan tenang menyalakan mobil, tapi saat ini dia menemukan, mobil pada dasarnya tidak dapat dihidupkan, dan saat ini dia juga panik, dia ingin turun dari bus, tetapi ternyata pintu mobil terkunci. Bahkan sabuk pengaman tidak bisa dibuka. Melihat kereta api akan jatuh,
pada saat kritis Tom bergegas masuk, sedetik sebelum kereta berangkat, menarik lawan keluar dari tangan maut. Teman sekelas lainnya terus mengkritiknya, karena dia hampir membunuh beberapa orang. Tapi tak disangka hanya sedetik kemudian, potongan besi berterbangan dari kereta api, tembakan yang memenggal kepala lawan, dan saat ini Tom juga menyadari, jika seseorang lolos dari perintah pembunuhan, kemudian akan meluas ke korban berikutnya, dan orang berikutnya akan mendapat giliran Tom. Tapi sirene polisi terdengar di kejauhan. Mereka hanya bisa pergi dengan cepat terlebih dahulu. Tom mengunci diri di sebuah rumah tua, untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Dia melindungi semua tempat berbahaya yang terlihat. Bahkan benda-benda yang terbakar pun diisolasi di atas air. Perasaan diperhatikan oleh orang lain sangatlah tidak nyaman, tapi dia memutuskan untuk melawan kematian. Tapi saat ini, dia melihat artikel tentang mengubah hidupnya di surat kabar. Pada titik inilah Tom menyadari, jika dia tidak berpindah tempat, maka urutan berikutnya yang benar adalah Lisa. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara guntur. Kabel tegangan tinggi jatuh di depan jendela Lisa. Lisa menyalakan lilin, melihat anjing menggonggong pada kabel listrik. Dia khawatir anjing itu akan bertemu dengannya secara tidak terduga. Lisa segera mengenakan mantelnya, ingin membantu anjing melepaskan rantai besi. Namun kabel tegangan tinggi tiba-tiba membentur payung. Payung yang jatuh hampir menarik Lisa menjauh. Diikuti oleh hembusan angin, sayap payung itu kembali menusuk danau di dekatnya. Detik berikutnya air di danau itu keluar. Untungnya Lisa menempel di pagar, dan juga menghindari goyangan kabel listrik. Saat ini Tom juga berlari, tapi karena Lisa telah lolos dari kehidupan. Roda nasib kembali berbalik melawan Tom. Pohon besar itu langsung tersambar petir, sejenak menekan Tom. Untungnya dia bisa lolos dari kehidupan. Namun ketika dia berlari ke Lisa, menemukannya terjebak di dalam mobil lagi. Untuk menyelamatkan Lisa, dia menggunakan tangan kosongnya untuk meraih kabel tegangan tinggi. Beri Lisa waktu untuk melompat keluar dari mobil. Beberapa bulan kemudian, 3 orang mengira mereka telah menghindari pengejaran kematian. Mereka berkumpul untuk merayakan telah bertahan hidup seumur hidup. Teman sekelas yang selalu mengonfrontasi Tom akhirnya mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi Tom sekali lagi mengeluarkan peta lokasi di pesawat, karena dia tidak yakin bagaimana dia bisa lolos. Keduanya selamat dan beruntung bisa lolos. Tapi dia tidak pernah diselamatkan. Ketika Tom memasang ekspresi bingung di wajahnya, tiba-tiba sebuah lagu yang familiar terdengar dari belakang. Itu adalah lagu yang sama yang pertama kali dia dengar di bandara. Perasaan tidak enak muncul di hatiku. Tom berpikir semuanya belum berakhir. Dia menyuruh mereka berdua untuk diam dan tidak bergerak. Saya akan kembali ke hotel dulu. Tetapi saat ini sebuah bus sedang lewat, pengingat beruntung Lisa. Tom hanya menghindari satu kehidupan. Bus melaju dengan cepat dan menabrak tiang lampu di pinggir jalan. Tapi tepat pada waktunya untuk menabrak papan reklame tidak jauh dari sana. Untungnya, teman sekelasnya muncul tepat waktu, baru saja menyelamatkan nyawa Tom. Aku bilang kamu akan menjadi yang berikutnya, dan sekarang hal itu telah melampaui diriku. Jadi siapa selanjutnya?